Topik kali ini seru banget. Mengatur arus kas harian. Cash flow positif sama dengan hidup lebih tenang. Nah, kira-kira udah relate belum sama kehidupan teman-teman? Penasaran? Yuk kita simak sama-sama. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Azalea Pasaribu, Senior Content Strategist and Community Engagement AFPI yang akan memandu talk show kita dengan tema mengatur arus kas harian, cash flow positif, sama dengan hidup lebih tenang. Sedikit menjelaskan bahwa cash flow positif berarti pemasukan lebih besar daripada pengeluaran. Dengan kondisi ini kita bisa menabung, membayar cicilan tepat waktu, memiliki dana darurat, dan tentu saja menjalani hidup dengan lebih tenang. Hari ini kita sudah bersama dua narasumber yang luar biasa. Ada Bapak Safir Senduk, seorang certified financial planner yang dikenal luas sebagai salah satu pakar perencana keuangan pribadi di Indonesia. Beliau sudah lebih dari 20 tahun aktif menulis buku, memberikan seminar, dan menjadi pembicara di berbagai media mengenai pengelolaan keuangan sehari-hari. Lalu fokus beliau adalah mengajarkan literasi keuangan dengan bahasa yang sederhana dan praktis sehingga mudah dipahami masyarakat dari berbagai latar belakang. Selamat datang Bapak Safir Senduk. Terima kasih. Saya lanjutkan lagi, bersama kita ada Bapak Oklif Ronald Elgin Mantik selaku Head of Finance Credit One dengan pengalaman panjang dalam mengelola keuangan perusahaan dan memahami perilaku finansial konsumen khususnya di sektor layanan keuangan digital. Selamat datang Bapak Oklif. Terima kasih. Baik, sekarang setelah kita mengenal narasumber kita lebih dekat, mari kita mulai membahas topik utama hari ini. Untuk memulai, kayaknya lebih enak kita panggil Mas ya, Mas aja ya. Mas Oklif dan Mas Setuju, Safir. setuju. Oke Ya. baik, Mas Safir bagaimana sih cara paling sederhana Hmm, menjelaskan konsep cash flow positif agar mudah dipahami semua orang, ya. khususnya yang belum familiar dengan istilah keuangan? Ya, cash flow positif itu sebenarnya sederhana, di mana uang yang masuk itu lebih besar daripada uang yang keluar. Oke, Dan ini bisa terjadi pada baik perorangan maupun perusahaan. Di perusahaan juga sama kok, di badan usaha juga sama. Misalnya ada uang masuk katakan 100 juta rupiah, maka keluarnya jangan sampai lebih dari 100 juta rupiah. Sesimpel itu. ya, Perorangan juga gitu. Katakan kita sebagai perorangan dapat gaji misalnya, mungkin di Jakarta mungkin 5 6 juta setiap bulan, terus keluarnya lebih sedikit dari uang masuk. Nah, itu namanya cash flow positif. oke, Yang sebaliknya atau lawannya itu adalah cash flow negatif. Nah, cash flow negatif itu sederhana, di mana uang yang masuk itu lebih sedikit daripada uang yang keluar. Jadi kalau misalnya uang yang masuk 6 juta, uang keluar 7 juta, dia minus, itu namanya cash flow negatif. oke, Dan yang menarik adalah kalau cash flow kita positif, itu biasanya bisa membuat kita lebih leluasa. Istilahnya kalau Menteri Keuangan bilang tuh kita ada ruang. oke. Cash flow positif membuat kita punya ruang untuk misalnya bayar cicilan kayak beli sesuatu kayak dan lain Ya. sebagainya. Jadi penting sekali buat kita punya cash flow positif. Oke, bisa buat nabung juga ya Bisa Mas buat nabung ya? juga, betul. Oke baik, terima kasih Mas Safir, penjelasannya Mas Safir sangat jelas, dari sisi pribadi kita bisa memahami cash flow positif, tapi bagaimana jika kita lihat dari perspektif dunia kerja gitu ya. Mas Oklif, bagaimana sih kebiasaan finansial pribadi karyawan bisa berdampak pada produktivitas dan kinerja mereka di perusahaan? Ya, terima kasih. Ini menarik dan kayaknya bisa nyambung juga nih sama Iya, penjelasannya Mas Safir karena tadi udah dibuka dengan cash positif ya. Cash positif itu tentu berhubungan dengan kinerja karyawan. Jadi kalau misalnya bayangin kalau dia nggak punya masalah keuangan, Hmm, dia nggak perlu mikirin hal-hal yang lain. Jadi fokusnya adalah ke kinerja dirinya sendiri sebagai hmm, karyawan. Nah, kinerja diri sendiri sebagai karyawan berimplikasi positif juga sama kinerja perusahaan secara umumnya. hmm. Jadi, ini kalau ditanya penting apa enggak sih? Penting banget karena bayangin kalau kita nggak punya masalah keuangan, Hmm, tentu produktivitas produktivitas kita sebagai karyawan tuh akan meningkat gitu. hmm. oke. Menarik sekali Mas Oklif. Jadi kebiasaan finansial tidak hanya mempengaruhi kehidupan pribadi, Betul, tapi juga performa kerja. betul. Kembali ke tips praktis, Mas Safir, menurut Mas Safir, Ya, kebiasaan apa nih yang paling efektif untuk menjaga arus kas tetap stabil dan menghindari kekurangan dana di pertengahan bulan? ya, lucunya Lea adalah banyak orang mereka tahu kok bahwa kalau kita punya pengeluaran sebaiknya lebih kecil daripada pemasukan. Kita semua tahu ya. Kita punya pemasukan katakan 6 juta sebulan,
pengeluarannya harus lebih kecil. Kita semua tahu. Tapi yang lucu adalah banyak orang gagal melakukannya. Iya. Ya, dia tahu dia punya pemasukan 6 juta sebulan, dia tahu. Tapi kok ya bisa pengeluaran 6,5 juta, pengeluaran 7 juta dan lain sebagainya. Beberapa di antara mereka mungkin punya alasan ya. Saya sandwich generation Mas Safir. Saya nggak hanya mesti bayarin anak saya mesti bayarin orang tua Iya. saya, Hmm. atau saya mesti bayarin keponakan saya sekolah dan lain Hmm. sebagainya. Jadi ada banyak kegagalan yang terjadi. Jadi kalau saya ditanya sebenarnya gimana caranya supaya seseorang tuh bisa punya cash flow positif. Nah, dari pengalaman saya selama ini, selama bertahun-tahun saya melakukan penelitian dan saya melihat sebenarnya ada satu cara yang sebetulnya bisa dipakai supaya seseorang punya cash flow positif. Artinya cara ini kalau kita gunakan, kita bisa punya pengeluaran lebih kecil daripada pemasukan. Jadi caranya itu adalah dahulukan pengeluaran-pengeluaran yang rutin. Oke. Jadi gini Le, setiap bulan kita pasti ada pengeluaran yang rutin. Iya. Angkanya nggak harus sama, tapi kita rutin bayar. Iya, iya. Contoh nih Mas, misalnya Hmm. kalau kita tinggal di sebuah klaster perumahan, Betul. ada yang namanya IPL. Iya. IPL itu kan rutin ya kita bayar ya, IPL ya. Jadi kita bayar untuk air, listrik, dan keamanan dan lain sebagainya IPL. Ada yang namanya uang sekolah. Uang sekolah itu udah rutin, angkanya tetap lagi gitu. Kalau IPL rutin, tapi angkanya nggak tetap. Kemudian apa lagi? Kalau kita misalnya punya nomor telepon pasca bayar, ada langganan, nah, angkanya naik turun ya. Jadi, nah biasanya dalam sebulan itu ada pengeluaran-pengeluaran rutin yang harus kita bayar. Saran saya adalah dahulukan membayar pengeluaran rutin. Caranya adalah dengan menggunakan sistem checkbox. Jadi Oke. kita pakai nama Microsoft Excel misalnya atau pakai kertas, kita tulis apa aja pengeluaran rutin kita, taruh gambar kotak kosong di sampingnya, kemudian bayar semua itu. Setelah bayar, kita centang setiap pos yang sudah kita bayar. Ya mungkin tidak harus berurutan gitu ya, dari kiri atas sampai kanan bawah, nggak harus berurutan. Tapi intinya adalah jangan melewati tanggal 31 setiap bulan tanpa mengecek semua box yang ada. Oke. Nah, Siap, kalau siap. misalnya setelah kita cek itu, kita baru cek 80%, dari 100% checkbox itu kita baru cek 80%, tapi uang kita udah habis, berarti jelas masalahnya bukan pengeluaran kita yang besar, masalahnya adalah pemasukan kita terlalu sedikit Mas. Betul, betul. Itu masalahnya. Oke, Jadi yang mesti oke. kita lakukan adalah tambah pemasukan, yang ada yang ketawa kayaknya ngerasain juga gitu ya. Sama itu. Jadi Ya, kuncinya ya, ya. adalah dahulukan membayar pengeluaran rutin, setelah itu bayar pengeluaran yang tidak rutin. Banyak yang terjadi adalah banyak orang dia punya pemasukan, dia tidak bayar dulu pengeluaran rutinnya, yang dia bayar pengeluaran nggak rutin. Iya. Pas mau bayar pengeluaran rutin, uangnya udah habis duluan. Nah itu yang repot. Iya, berarti harus bayar air dulu, iuran Betul. komplek dulu, baru Betul. yang nggak rutin ya gitu ya Mas Betul. ya. Baik, itu tipsnya sangat aplikatif. Gimana Mas kalau Mas Oklif dari pengalaman Mas Oklif di industri pindar gitu ya, adakah contoh strategi sederhana yang bisa diterapkan masyarakat untuk mengatur kas harian agar tidak tekor di tengah bulan? Ya, ini saya suka nih pertanyaannya. Mm. Dan kebetulan kayaknya sangat bersinergi ya sama Iya. pertanyaan sebelumnya ini. Jadi saya bisa menyambungkan juga dengan penjelasan Mas Hafir sebelumnya. Jadi sama kayak di perusahaan, kita manage perusahaan, kita pun memanage diri kita juga pasti kan ada namanya istilahnya arus kas dari operasional, dari investasi gitu ya. Nah tadi udah dijelaskan sama Mas Hafir, kita mesti mendahulukan nih, ada skala prioritas untuk kita memprioritaskan mana sih yang harus saya keluarkan lebih dahulu gitu ya. Dari misalnya saya punya penghasilan sekian juta, pengeluaran A, B, C, D, E dan seterusnya. Nah, mana yang paling prioritas nih yang saya harus lakukan? Misalnya tadi IPL duluan, atau mungkin dari dia berkeluarga dia mesti mendahulukan dana pendidikan anak-anaknya gitu ya. Kemudian kebutuhan keluarganya dia selama sebulan, istilahnya kalau dia sebagai pekerja gitu, dan seterusnya. Jadi kalau orang dulu ya, zaman papa mama saya dulu, ada kan istilahnya yang kayak di envelopin ya, di amplopin. Amplop ya. Jadi dia udah dibagi-bagi nih, amplop 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah untuk pendidikan, untuk rumah tangga, untuk kebutuhan lain, dan yang pasti juga jangan lupakan dana darurat. Jadi kita harus selalu mempersiapkan sebagian dari penghasilan kita untuk kita pakai sebagai dana darurat, mungkin Oke. itu ya. Berarti harus prioritaskan yang menjadi prioritas ya, Betul, skala uang prioritas. sekolah dan lain-lain seperti itu. Nah, kalau Mas Safir, Iya. gimana sih aspek literasi keuangan dasar? Seberapa penting nih literasi keuangan dalam membantu seorang membangun arus kas yang sehat sejak awal memiliki penghasilan? Literasi itu sangat penting ya. Kenapa? Karena dengan literasi kita bisa memanage keuangan kita dengan baik. Kita bisa memastikan pengeluaran kita nggak lebih besar daripada pemasukan. Kita bisa kalau ngambil kredit tidak sembarangan, ngambil pinjaman nggak sembarangan. Dan literasi keuangan juga bisa mencegah kita untuk tidak boros, gitu Oke. ya. Tapi Lea jangan lupa bahwa seringkali literasi itu sebagus apapun literasi seseorang, kadang-kadang kalah sama yang namanya emosi. Betul.
Saya selalu ditanya gini Mas, saya selalu ditanya, "Sebenarnya apa sih bedanya keuangan antara company dengan keuangan Mhm. perorangan?" Saya jawab, sama, pertanyaannya sama. Misalnya kalau di perusahaan ada pertanyaan, "Kita perlu beli mobil operasional nggak ya?" Mmm. Di perorangan itu juga ada pertanyaan itu, "Kita perlu beli mobil nggak ya?" Pertanyaannya sama. Bedanya adalah kalau di company, keputusan beli mobil operasional itu biasanya diputuskan oleh ada direktur keuangan, Mmm. dia rapat bersama semua, apa namanya, staf-nya gitu ya. Pak Oklip tahu beliau adalah head of finance gitu, jadi rapat. Jadi Iya, keputusannya diambil berdasarkan logika. "Oh oke, kayaknya kalau mobil operasional mendingan sewa aja deh, nggak usah beli bla betul. bla bla bla," gitu ya. Lebih ini, kita nggak perlu nanggung biaya penyusutan dan lain sebagainya. Pada keluarga juga sama, dia mendingan daripada beli mobil mending dia sewa aja, misal dia bisa naik taksi online misal. Cuma kalau keluarga kadang-kadang itu nggak jalan, kenapa? Kadang-kadang pikiran gini, "Wah kan saya jabatannya ini atau itu, Mmm. masa nggak punya mobil sih?" Gitu. Iya. Jadi ilmu keuangannya sama, cuma yang membedakan adalah pada keluarga emosinya lebih besar. Iya. Jadi kalau saya ditanya literasi itu penting apa tidak? Literasi itu sangat-sangat penting, tapi yang juga penting adalah mengatur emosi kita supaya bisa tetap lurus dan mengikuti literasinya. Jangan sampai emosi kita menguasai literasi yang sudah kita punya. Baik. Nah, kalau fresh grade zaman sekarang kan Mas, kalau misalkan dapat gaji pertama Mhm. biasanya, mau beli handphone, mau beli laptop, itu gimana tuh mengatasinya Mas, supaya nggak emosi, terhadap apa namanya, kenafsuan dia untuk beli, Mmm. konsumtif gitu? Yang menarik juga adalah bahwa banyak orang ketika mereka memutuskan untuk membeli sesuatu, dia kadang-kadang mengabaikan dia tuh butuh apa tidak, Ya, dia tuh perlu atau tidak gitu ya. Nah, ketika dia memutuskan dia perlu atau tidak, kadang-kadang emosi yang main. Sebetulnya dia tahu bahwa dia nggak butuh, tapi akhirnya dia beli seperti itu ya. Mungkin kalau kita bicara handphone sekarang mungkin sudah jadi kebutuhan dasar gitu. ya. Tapi mungkin kalau kita bicara laptop tergantung setiap orang ada ininya masing-masing gitu. Jadi sekali lagi pastikan kita butuh atau tidak. Dan yang kedua, kalau memang kita butuh dan memang kita yakin mau membelinya, maka hal kedua yang mesti kita tahu adalah kita mesti punya pengetahuan atau cerdas dalam membeli. Oke. Sebagai contoh misalnya cerdas membeli misalnya begini, nomor satu misalnya, jangan fanatik pada merek. Ya, oke. Banyak di antara kita fanatik pada merek HP tertentu, fanatik pada merek laptop tertentu. Padahal setahu kita seringkali semua kita tahu bahwa merek itu tidak abadi. Dulu bagus sekarang jelek, dulu jelek sekarang bagus. Iya. Gitu ya. Itu nomor satu, jangan fanatik sama merek itu yang pertama. Dan seringkali harga yang dijual di pasaran itu kadang produsennya tahu bahwa merek dia terkenal, harganya lebih tinggi. Ada sebuah HP merek Korea misalnya, nggak usah sebut nama, seringkali dia tahu bahwa dia dia namanya bagus banget dan dia sudah mulai overprice sekarang. Oke. Tapi ada beberapa HP dari Cina baru juga, speknya sama, kemampuannya sama gitu, tapi harganya di bawahnya karena dia nyadarnya mereknya itu belum seterkenal si merek Korea. Jadi tips pertama supaya cerdas membeli adalah kita jangan fanatik pada merek, itu pertama. Nomor dua adalah tidak semua hal kita harus beli baru. Mungkin pada beberapa hal kita bisa pertimbangkan beli second, Oke. ya. Tips dari saya adalah kalau nilai barangnya menurun, pertimbangkan beli second. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga adalah kalau kita tidak mau beli barang yang sifatnya second, karena biasanya lebih murah ya. Yang ketiga adalah kalau kita tidak mau beli barang tersebut second dan kita maunya brand new inbox, pertimbangkan beli barang tersebut bukan keluaran tahun terakhir, tapi keluaran 1 atau 2 tahun sebelumnya. Oke. Saya kasih contoh misalnya, ada sebuah HP dengan gambar buah di belakangnya misalnya ya. Nah HP itu dia udah keluar seri terbaru namanya 16 gitu ya. Mhm. Nah kemudian cerdas membeli adalah kita semua tahu bahwa kalau dia keluaran tahun terbaru atau tahun terakhir itu harganya masih overprice. Ya. Coba pertimbangkan beli yang seri 15 atau seri 14. Oke. Jadi tips dari saya adalah segala macam barang yang keluar di tahun ini biasanya harganya masih overprice dan harganya baru masuk akal 2 tahun kemudian. Oke. Oke kalau gitu berarti financial literacy itu penting sejak dini ya Mas Penting ya? sejak dini. Itulah Baik. contoh financial literacy, Iya betul. iya, baik baik. Gimana Mas Oklif kalau dari Krediwan sendiri melihat peran literasi keuangan dalam membantu pengguna, Mmm. mengelola pinjaman dengan lebih bijak sehingga bisa mendukung cash flow positif mereka? Ya. Ini juga bagus banget dan, penting banget nih seperti sekarang nih talkshow seperti ini tuh untuk kita memberikan juga bagian dari inklusi nih sebenarnya Mhm, untuk, semua, pendengar di luar sana mengetahui bagaimana sih industri itu berperan dalam mhm, membantu kehidupan mereka. Nah jadi kalau kita bicara soal cash positif, memang itu kondisi ideal, mhm, tapi kemungkinan kita nggak bisa, mengesampingkan bahwa mungkin ada juga 1 atau 2 momen gitu ya, misalnya kita tuh pengeluaran kita tuh lebih besar mhm, daripada penghasilan kita. mhm, Nah gimana menjembatani itu? Nah disitulah industri Pindar, AFI dan anggotanya itu berada. mhm, Jadi kita tuh sebagai alternatif nih, sebagai tools untuk menjembatani
Kan nggak mungkin dong kita kondisi kita, balance kita tuh negatif, terus kita gimana nih untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, disitulah kita berada. Pindar dan, industri Pindar, AVI dan anggotanya itu, bisa memberikan alternatif buat masyarakat di luar sana untuk mendapatkan pendanaan tuh dengan kredibilitas yang tinggi. Hmm. Kredibilitas dalam artian, oh kita ini adalah bagian dari, fintech, industri fintech nasional, kita itu diawasi dan under, OJK, tentunya dalam hal resiko, mitigasi resiko, itu lebih pasti dibandingkan pinjaman-pinjaman ilegal gitu ya, di luar sana yang sekarang tuh asosiasinya tuh dengan, pinjol dan gitu yang membuat, eee, pinjaman itu istilahnya memberikan bunga yang sangat tinggi. Nah, jadi kalau kita bicara soal, gimana kita bisa memberikan inklusi dari sisi, industri Pindar. Nah, ini adalah bagian salah satu dari kita melakukan, kewajiban secara moral ya, secara edukasi memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait industri kita. Nah, jadi memang penting banget ya untuk inklusi keuangan, makanya kami pun dari Krediwan itu nonstop nih, terus-terusan kita selalu bikin konten yang istilahnya yang, menarik Edukatif ya. ya. Ya inovatif, menarik, yang sesuai dengan zaman kekinian gitu ya. Mungkin yang salah satu yang saya bisa share contoh terakhir adalah kita tuh mengedukasi kepada at least follower kita gitu ya, yang ada di sosial media bahwa gimana sih mengatasi, yang tadi Mas, Nah, bilang tuh impulsif. impulsif Nah, ya. belanja tuh impulsif gitu ya kan. Wah, saya baru gajian nih, Ah, banyak banyak, penawaran nih dari toko es, toko T, dan iya e-commerce ya. yang lainnya. Nah, Iya. itu kan memberikan kita apa ya, secara emosional kita tuh tergerak, "Wah, saya bisa nih, saya baru gajian nih, bisa nih." Tapi dia nggak mengukur kemampuan dia membayar gitu. Nah, Hmm. itu yang harus kita berikan edukasi kepada, masyarakat gitu. Baik baik Mas Oklif, jadi industri Pindar di Indonesia itu memberikan alternatif pembiayaan Betul, yang punya kredibilitas kredibilitas. tinggi gitu ya. Ya, Baik kalau begitu, thank you Mas Safir dan Mas, Oklif, ya, atas insight yang sangat bermanfaat. Dan beberapa hal yang bisa kita ingat adalah pentingnya cash flow positif, kebiasaan finansial yang sehat, dan literasi keuangan dasar dalam mendukung keuangan yang lebih baik setiap hari. Kalau boleh saya simpulkan dari diskusi ini ada 3 poin. Yang pertama adalah cash flow positif adalah pondasi keuangan sehat yang bisa dicapai dengan langkah sederhana. Selanjutnya kebiasaan finansial sehari-hari sangat menentukan baik bagi individu maupun bagi produktivitas dunia kerja. Yang penting adalah jangan impulsif gitu ya. ya. Lalu literasi keuangan menjadi kunci agar masyarakat dapat mengatur penghasilan dengan bijak sejak dini. Nah, sebelum menutup saya minta masing-masing narasumber untuk memberikan satu pesan atau Hmm. 2 pesan boleh untuk audiens nih, tips utama agar cash flow positif bisa terjaga dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan mungkin dari Mas Oklif dulu. Dari saya ya, Ya. oke. Jadi, menjaga cash positif itu udah pasti yang utama gitu ya, dari kita sebagai individu atau mungkin saya yang datang dari background company gitu ya, untuk menjaga cash positif. Karena ada istilah cash is a king gitu ya. Iya betul. Nah, gimana caranya? Banyak sebenarnya Hmm. alternatifnya gitu ya. Nah, misalnya terus gimana kalau sekarang saya sebagai individu saya terpaksa harus ada emergency expense gitu, Ya. pengeluaran yang tiba-tiba yang harus saya Hmm. keluarkan. Nah, industri Pindar itu adalah salah satu alternatif Hmm. untuk memberikan masyarakat sarana mendapatkan pinjaman yang kredibel ya. Kredibel artinya dari penyelenggaranya yang punya kredibilitas juga gitu. Nah, penyelenggara yang punya kredibilitas itu yang kayak gimana? Pastikan mereka yang secara, secara legalitas itu benar, comply, ada yang mengawasi, kemudian selalu berinovasi terhadap, produk-produknya gitu ya. Sehingga, market yang ada, yang pasar yang ada itu bisa di-serve, bisa dilayani di masyarakat dengan berbagai macam produk yang, cocok dengan kebutuhan masyarakat. Nah, di sini makanya, kami sebagai penggiat industri Pindar, selalu mencoba untuk, tentunya berkolaborasi ya, berkolaborasi dengan asosiasi, berkolaborasi juga dengan masyarakat, mendapatkan feedback dari masyarakat terkait produk-produk yang kira-kira mumpuni gitu ya, untuk bisa
menjawab kebutuhan dari masyarakat. Nah, kemudian, yang mungkin bisa saya tambahkan adalah, eee, sekiranya ketika itu ada kebutuhan gitu ya, eee, generasi sekarang ya terutama ya, jangan itu tadi ya, impulsif gitu. Jadi jangan gampang tergoda, jadi kita harus memastikan bahwa kita membeli barang atau membeli jasa atau apapun itu sesuai dengan kebutuhan kita, gitu ya. Oke. Jadi jangan yang mikir, mumpung lagi diskon, "Ah, saya beli." Belum tentu besok ada lagi nih barang gitu ya, atau misalnya, "Ih, lagi lucu," gitu. Tapi kan lucu belum tentu kebutuhan kita ya. Nah, jadi, dengan dasar logika seperti ini sih yang harusnya bisa menjembatani dan bisa membuat masyarakat di luar sana untuk bisa bisa lebih teredukasi lagi dalam hal, finansial gitu ya. Oke. Sebelum Mas, Iya, Safir nih, aku mau nanya satu aja. heeh, Nih, misalkan kita gajinya 6 juta nih, Mas. mhm, Terus kita mau pinjem nih di, Pindar gitu iya. ya. Kita berapa persen sih bisa maksimum pinjem ke Pindar gitu? Berapa persen dari gaji kita bisa pinjam supaya kita nggak gali lubang tutup lubang? Iya, ini juga pertanyaan menarik ya. Nomor satu, saya mau pastikan dulu bahwa kalau kita memang mampu, tidak semua dari kita perlu mengambil pinjaman, ya. Mau dari Pindar apalagi pinjol, tidak boleh apalagi ya. Tapi Pindar juga. Kalaupun kita tidak mampu, tidak semua dari kita harus ambil pinjaman. Kenapa? Karena nomor satu pinjaman itu jelas ada bunganya, itu nomor satu. Mhm. Jadi kalau memang kita mau meminjam, pastikan, kita membeli atau kita mengambil pinjaman untuk yang memang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Saya kasih contoh misalnya, saya pengen beli laptop. Saya tahu saya nggak butuh laptop. Oke. Saya sudah punya PC di rumah, ya. Saya kerjaannya bisa dari PC di rumah, saya bisa ke kantor gitu, kantor ada komputer kantor, pulang ke rumah saya ada komputer di rumah, saya nggak butuh laptop, Mmm, oke. Tapi saya lihat ada laptop bagus, udah gitu katanya diskon. Tadi benar tadi mmm, bilang diskon gitu ya. mmm, Harga laptop katakan 15 juta. Tapi kalau saya beli dalam 3 hari ini, diskon 3 juta jadi 12 juta, gitu ya. Waduh nih mumpung diskon 3 juta, kalau ini diskon 3 juta, 15 jadi 12, lumayan nih kita bisa beli dengan harga 12 juta. Kita ambil dari Pindar. Nah sebetulnya ketika kita beli laptop itu, kita sebetulnya kalau barang tersebut kita inginkan, kita sebetulnya dan kita pikir bahwa, wah kalau saya beli laptop ini saya untung 3 juta. Kenapa? Karena mmm, diskonnya 3 juta. Sebenarnya kalau misalnya kita butuh barang itu, benar, kita untung 3 juta karena kita diskon 3 juta. Tapi kalau kita beli laptop itu bukan butuh tapi karena kita ingin, sebenarnya berarti kita tidak bukan berarti kita untung 3 juta, kita baru saja boros 12 juta. Oke. Ya, Kalau kalau dan oke. dari situ biasanya sekali lagi, nah karena kita ngambil itu karena ingin, kemudian kita mengambil Pindar, maka saran saya jangan. Kenapa? Karena saran saya ambil Pindar karena memang kita lagi butuh sesuatu, Oke, betul, seperti itu. betul. Nah, gimana kalau misalkan kita mengedukasi teman kita, keluarga kita, atau kerabat kita nih yang sangat konsumtif, terus akhirnya jadi gali lubang tutup lubang. Gimana tuh caranya mmm. untuk, mitigasi mereka supaya jangan terlalu banyak, ngambil cicilan, pinjaman, gitu loh, supaya nggak gali lubang tutup lubang. Ini Karena kan, ya, keluarga atau teman atau kerabat tuh orang-orangnya pasti, paling galak ya sama memang kita betul, gitu ya, Mas. betul. Nah, gimana tuh caranya? Yang namanya pinjaman itu kita harus kontrol. Jadi kita pastikan pinjaman itu berada di dalam kontrol kita. Nah, sering terjadi banyak orang dia mengambil pinjaman, kan enak ya, enak di-approve gitu, enak sekali kan di-approve, disetujui gitu ya. Wah, satu disetujui, yang kedua disetujui juga dong. Diambil yang kedua disetujui. Lama-lama jumlah pinjamannya akan jadi terlalu banyak sehingga karena terlalu banyak dia nggak bisa kontrol jumlah pinjamannya. Iya, Dia nggak iya. bisa kontrol pinjamannya. Jadi saran saya adalah ketika mengajarkan atau mengajak orang untuk bisa jangan terlalu banyak adalah kasih tahu sama dia nomor satu, jumlah pinjamanmu sudah terlalu banyak gitu ya, sudah terlalu banyak aplikasi yang kamu ambil. Kemudian kedua adalah makin banyak pinjaman yang kita ambil, makin banyak bunga yang harus kita bayar. Kalau Oke, satu atau 2 mungkin kita masih bisa kontrol, tapi kalau udah Mmm, banyak sekali itu kita susah sekali kontrolnya. betul. Kalau kita kasih tahu dengan cara seperti itu biasanya lebih mudah ya, oke. biasanya lebih mudah. Dan yang ketiga juga kasih tahu juga tentang potensi bunga. Ada bunga yang harus kita bayar dan bunganya itu kita bisa kasih tahu bahwa daripada uangnya buat bayar bunga, udah gitu 3 4 5 aplikasi pula gitu ya, 6 7 aplikasi, mendingan uangnya buat makan. Benar, benar, Seperti benar. itu. Hal-hal seperti itu Mmm, biasanya, lumayan cukup ampuh lah untuk, mengajak orang untuk mengontrol pinjamannya. Oke, mmm, oke. Mas Oklif, Ya, kalau untuk di, platform Kredi1 ya, sendiri berarti, di platform tuh ada keterbukaan informasi semua pasti. biaya, Ya, bunga, dan juga, apa namanya, cicilannya betul, bagaimana, itu ada di semua di, aplikasinya ya, Mas, betul, ya. betul. Nah,
banyak kan orang belum bisa, apa ya namanya, asal pencet aja, Ya, asal klik aja, ajukan ya, aja, gimana nih caranya supaya teman-teman bisa lebih aware, ya, atas semua syarat-syarat dan ketentuan dari, betul. sebelum meminjam, Ya, seperti itu? memang intinya adalah kita tuh harus tahu produk yang saya pinjam nih apa. Hmm. Dia harus bisa membandingkan nih, oh yang saya pinjam ini sesuai nggak sih dengan kemampuan saya membayar kembali, Hmm. gitu kan. Kadang kala orang tuh, yang penting saya apply, lolos, dapat fasilitas, klik, saya ambil semua fasilitasnya. Tapi dia lupa bahwa fasilitas ini nanti akan diikuti dengan kewajiban dia membayar kembali Hmm. ya. Dan ketika ada kewajiban itu nggak hanya pokoknya aja, tapi ada juga bunganya gitu ya. Nah itu yang harus dipikirkan gitu. Jadi sebelum melakukan pinjaman, tentunya pasti dia baca dong syarat dan ketentuan gitu ya. Dan itu penting ya, mungkin bagian juga dari literasi kepada masyarakat bahwa penting untuk selalu membaca syarat ketentuan Hmm. karena di situ dituliskan ini produk berapa lama tenornya Ya. Ya. atau cicilannya berapa kali Ya. gitu, bunganya berapa banyak, ada komponen biaya apa tuh di dalam sana, misalnya ada PPN, ada biaya digital signature, Ya. ada e-materai. Nah, itu pun yang harus eh, dipahami oleh masyarakat. Nah, Hmm. jadi ketika mereka mengukur nih kemampuan membayarnya, oh ternyata ini kayak kelebihan deh, Kelebihan, ya ya. saya nggak bisa mampu gitu. Saya coba deh produk yang lain gitu, yang mungkin dengan tenor lebih panjang. Ini mungkin kalau begini saya mampu nih dengan pendapatan bulanan saya gitu. Nah, jadi pola pikir seperti ini dan bagian juga dari Credit One ya untuk bisa mengedukasi kepada masyarakat bahwa eh, inilah yang harus dilakukan ketika kita mau melakukan mengajukan pinjaman gitu. Jadi nggak hanya sekedar melempar istilahnya eee, iklan gitu di luar bahwa pakai Credit One, bunganya rendah, diawasi OJK, tapi ada juga, eee, apa, tanggung jawab yang lain ya, yang harus kita sertakan gitu. Nah itu yang at least sekarang di Credit One itu yang kita lakukan gitu. Selain tentunya ada juga, campaign gitu ya di luar sana terkait gimana sih inklusi keuangan, kita selalu ada at least sekarang itu bulanan ya di Credit One itu kita melakukan campaign gitu, baik itu secara langsung, offline ataupun online gitu. Ya. Oke Mas, Oklif terima kasih. Nah tadi tuh aku, udah keburu pesan tutupan singkat gitu Oh loh. gitu. Nah Mas Oklif tadi Ya. belum, silakan Mas Oklif. Oke, saya ya. Jadi intinya adalah pesan saya kalau kalau saya diminta kasih penutup ada nomor satu adalah kuncinya cash flow kita positif dulu. Oke. Ketika kita mau mengambil pinjaman daring, kuncinya cash flow kita positif dulu. Bagaimana cara cash flow kita positif? Tulis semua pengeluaran rutin kita, kasih checkbox. Dan tadi mungkin seperti ditambahkan Mas Oklif tadi, kalau zaman dulu siapin amplop-amplopnya gitu ya. Iya. Nah sekarang banyak bank digital Betul. udah punya semacam amplop-amplop tuh. Iya. Ya. Jadi banyak sekarang bank digital tuh selain kita punya rekening utama, ada yang namanya rekening sub-sub rekening lagi itu bisa Ya. menggantikan amplop. Jadi sekali lagi kalau cara itu kita gunakan, kita bisa kontrol pengeluaran kita dengan cara mendahulukan pengeluaran rutin itu yang pertama. Nomor dua, tahu kapan membeli, kapan tidak. Tahu Oke. kapan membeli dan kapan tidak. Kalau kita punya uangnya mau beli yang ingin silakan. Tapi kalau kita tidak punya uangnya, terus kita mau beli yang ingin, mendingan ditunda dulu dan tidak mengambil pinjaman. Ambil pinjaman hanya kalau kita memang yakin butuh. Pertanyaan sekarang adalah lucunya Kak Lea adalah banyak orang yang dia sebetulnya dia tahu dia ingin, tapi dia butuh-butuhin. Ya. Dia cari segala macam excuse, dia cari segala macam alasan gitu. Oh ini butuh dan lain sebagainya. Padahal sebetulnya dia cuma ingin. Itu yang kedua. Dan nomor tiga, kalau dia merasa bahwa dia betul-betul butuh, dia harus punya literasi tentang cerdas membeli. Bagaimana cerdas membeli? Tadi saya sudah sebut 3 tipsnya. Nomor satu, jangan fanatik pada satu merek. Karena seringkali merek-merek barang yang kita beli itu, dia tidak mikirin kita, dia cuma mikirin yang penting barangnya terjual. Cuma kita fanatik melulu sama merek dia, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pertimbangkan beli second. Tips dari saya adalah segala macam barang yang nilainya menurun, beli second aja. Oke. Banyak orang misalnya fotografer misalnya dia beli body itu second kadang-kadang ya. Ya, dia beli body second juga gitu. Banyak orang beli HP, dia beli HP keluaran yang dia udah second, laptop juga itu second gitu ya. Dengan begitu percuma juga ketika dia beli baru tuh jadi second juga kan gitu ya. Kemudian ketiga, kalau dia tidak mau beli second, dia maunya brand new inbox, dia maunya masih segel, pertimbangkan beli bukan yang keluaran tahun terakhir, pertimbangkan beli yang keluaran 1, 2, 3 tahun lalu karena sekarang harganya sudah masuk akal. Oke. Hindari membeli yang keluaran terakhir.
Oke, jadi dari diskusi kita ada 4 nih yang aku catat, Mas. Literasi keuangan tuh penting, cash flow harus positif supaya bisa minjem, kalau misalkan cash Iya, flow negatif kita nggak bisa minjem gitu jangan, ya, Mas. bahaya, heeh. Lalu jangan asal klik dan juga jangan impulsif Betul. gitu Iya, ya. iya. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Mas Safir dan Mas Oklif serta para audiens di sini yang sudah menyimak. Semoga obrolan ini menjadi, inspirasi untuk, mengelola arus kas dengan lebih bijak, sehingga kita bisa hidup lebih tenang dan siap menghadapi masa depan. Terima kasih Mas, salam Terima sejahtera kasih. dan sampai jumpa di lain waktu. Kasih.